Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membuat aplikasi sederhana dengan Sharp Develop dan bagaimana cara menghubungkan Sharp Develop dengan aplikasi exam atau aplikasi database lainnya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan dengan STB 192108, berasal dari kelas D jurusan Teknik Informatika. Oke, sebelum masuk ke video tutorialnya, kalian harus mempunyai 3 aplikasi ini. Nah, aplikasi apa saja sih yang harus digunakan dalam tutorial kali ini? Yang pertama, kalian harus mempunyai aplikasi database, yaitu Exam. Yang kedua, kalian harus mempunyai aplikasi konektor, yaitu konektor MySQL. Dan yang ketiga, dan paling penting adalah kalian harus mempunyai aplikasi untuk codingan itu sendiri, yaitu Sharp Develop. Nah, penasaran gak sih bagaimana cara membuat aplikasi sederhana menggunakan Sharp Develop? Langsung aja, check it out. Oke, untuk program sederhana di sini saya akan membuat program konversi mata uang, di mana pada program ini saya akan memasukkan sejumlah nilai rupiah dan ketika diklik konversi maka akan muncul berapa nilai mata uang tersebut dalam mata uang negara lain. Di sini saya sudah membuat desainnya cukup simpel, cuman ini label dan ini juga label untuk masukkan nilai rupiah, pilih mata uang dan hasil. Untuk ini, untuk masukkan nilai rupiahnya, dia menggunakan text box. Untuk pilih mata uangnya, di sini saya menggunakan combo box. Ini ada button konversi dan ini text box lagi. Setelah dibuat desainnya, kita langsung masuk ke codingan. Oke, untuk codingan, pertama kita harus menjelaskan tipe-tipe data dari variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan float. Nah, kenapa saya menggunakan float? Karena ini akan menggunakan perkalian yang pasti akan menghasilkan bilangan desimal, maka dari itu saya menggunakan float. Jadi, float ada variabel nilai, mata uang, hasil. Nah, setelah itu kita masuk ke void button one click. Jadi, maksud dari sini adalah ketika button satu diklik, apa yang akan terjadi? Nah, yang terjadi adalah yang pertama, untuk variabel nilai, itu dia mengambil nilai dari textbox 1. Jadi, programnya ini akan mengambil nilai dari textbox 1 dan memasukkan ke dalam variabel nilai. Nah, setelah itu, kita akan membuat fungsi if. If combo box one text sama dengan US dollar atau USD, maka mata uang sama dengan 0,0069. Maksudnya di sini adalah ketika kita pada pilihan combo box one kita memilih US dollar, maka nilai dari variabel mata uang itu berisi 0,00069. Begitupun dengan mata uang lain seperti Korea Won, Arab Saudi, Cina Yuan, dan India Rupiah. Nah, setelah kita mengisi dari nilai mata uangnya, maka kita langsung masuk ke hasilnya. Jadi hasil nanti ini isinya itu nilai yang kita masukkan, dikali dengan mata uang negara tersebut. Jadi contoh ketika kita masukkan Rp100.000, maka Rp100.000 kita akan kalikan dengan 0,000069 ketika kita memilih US dollar. Setelah itu, setelah dioperasi, maka hasilnya tersebut tertampung dalam variabel hasil dan pada codingan ini kita memasukkan hasilnya tersebut ke dalam text box 2, yang mana text box 2 ini adalah kolom yang ini. Nah, jangan lupa untuk text box 2 itu dia dinonaktifkan pada di sini text box 2 .enabled sama dengan false. Kenapa? Agar nilai dari hasilnya tersebut tidak berubah. Jadi contohnya kayak gini. Oke, nah di sini kita lihat text box 2-nya di sini dia kosong karena dia sudah dinonaktifkan supaya nilai yang kita masukkan itu nggak berubah. Sekarang kita coba programnya. Kita masukkan Rp100.000. Kita pilih US dollar. Nah, kita klik konversi. Nah, setelah dari program ini kita bisa mengetahui bahwa Rp100.000 itu setara dengan $6,9. Bagaimana dengan mata uang negara lain? Kita coba. Korea Won. Konversi. Nah, sekarang kita bisa mengetahui kalau Rp100.000 itu setara dengan 7.800 won. Nah, bagaimana dengan tutorialnya? Udah bukan? Jadi sekarang kita akan lanjut ke bagaimana cara menghubungkan aplikasi Sharp Develop dengan Exam. Langsung aja, check it out. Oke, yang pertama untuk syarat-syaratnya kalian jangan lupa kalian harus mempunyai aplikasi Exam, MySQL Connector, dan aplikasi Sharp Develop. Setelah itu, aplikasi Exam kalian itu actionnya di start semua. Ini start untuk Cabbage dan MySQL. Nah, setelah itu kalian buat solution baru di Sharp Develop. Setelah kalian buat solution baru, jangan desain dulu, tapi kalian harus masuk ke tab project
dan klik add reference. Nah, di sini ada NetAssembly Browser, pilih browse. Kalian masuk ke drive sistem kalian. Di sini saya drive-nya C. Masuk ke program files, masuk ke folder MySQL. Ini ada MySQL connector, pilih, masuk di Assemblize, dan versi 4. Di sini ada 3 file, kalian blok semua, dan kalian pilih open. Terus klik OK. Setelah ini, maka otomatis koneksi antara Sharp Develop dengan Exam itu sudah tersambung. Sekarang kita buat desainnya. Di sini desainnya cukup simple, itu saya menggunakan satu tombol yang besar, itu namanya cek koneksi. Jadi apa isi codingan dari tombol ini, yaitu yang pertama ada ini string user, string host sama dengan localhost, string user, data password. Jadi maksudnya ini hostnya itu kita isi dengan localhost, karena localhost itu adalah host dari exam tersebut, terus user, root, untuk passwordnya kosong. Ini disesuaikan dengan kondisi aplikasi kalian. Kebetulan saya di sini usernya adalah root, dan untuk exam saya itu tidak memakai password. Nah, lanjut ke ini yang database paling penting. Jadi di sini kalian mengisi database sesuai dengan database yang kalian buat di dalam PHP-MyAdmin. Jadi sebelum membuat program ini, kalian harus membuat database dulu di PHP-MyAdmin. Di sini saya sudah buat, namanya DB Koneksi. Nah, ini ada DB Koneksi. Nah, kalian tuliskan di sini. Setelah itu dia membuat lagi variabel baru namanya constr, di mana constr ini menggabungkan semua ini, terus disambung ke dalam satu kalimat untuk dieksekusi di MySQL. Nah, setelah itu kita langsung masuk aja try. Try ini artinya kayak kita mencoba dulu. Kita lakukan pertama. Kita try dulu. Konnya itu kita open. Jadi koneksinya kita buka. Nah, ketika koneksinya memang terbuka, maka dia akan menampilkan pesan bahwa koneksi Anda berhasil. Anda berhasil. Anda berhasil. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya try ini tidak jalan? Maka kita gunakan catch. Catch, exception, kita tulis error. Buka kurung. Nah, sini message box show error message. Jadi maksudnya dari catch ini, ketika memang koneksinya dia tidak open atau dia koneksinya close, maka dia akan menampilkan pesan-pesan error. Errornya di mana dan errornya apa, mereka akan menampilkan hal ini. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita coba jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba tekan tombolnya. Nah, di sini ada tulisan koneksi Anda berhasil. Nah, ketika pop-up ini muncul, berarti program kalian sudah selesai dan Sharp Develop dan exam kalian sudah berhasil terhubung dengan baik. Nah, bagaimana dengan video tutorialnya? Mudah bukan? Nah, saya pikir di sini kalian sudah bisa mengkoneksikan Sharp Develop dengan aplikasi Exam. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.